Dia force jungle tank Kairi mungkin ya, karena gua kan pernah di Grand Final juga ya. Jangan lupa PH itu ya Bang ya. Tapi 4-0 juga sih kalah. Siap Bang, siap Bang. Tapi Yuzong first pick against Sukshin. Karena dari Randy mungkin kemarin main alis-alis juga kan di last game-nya, di game 4 game 5. Iya. Kebetulan Langsung ya. terjawab. Masih nggak takut loh ini. Enggak, karena begini, menurutku adalah dengan posisinya Urano Seven itu seenggaknya menangin laning awal itu kan ada Yuzong kan. Dan balik lagi ke yang tadi dibahas sama Faris adalah yang mid lane-nya nih, dan Yuzong mid lane ujung-ujungnya juga bakal ketarik dan mungkin ini adalah power yang disari oleh Onyx. Atau kalau misalkan yang aku lihat dari trennya yang ada di EVOS ya, terutama kalau pemainnya EVOS. Kalau misalkan EVOS fans sempat bilang kalau ada cobaan, kadang EVOS tuh nyobain. Iya. Yuzong nih udah kelihatan. Contohnya ini. Iya, mereka mungkin masih bisa ngambil lampu sebenarnya kan. Mereka masih bisa ngejob dengan EXP yang imbang lah minimal lawan Yuzong. Tapi ya, Elise kira momen. Mungkin karena kemarin dia udah sempat ngelawan Yuzong pas pakai Elise kali ya, Udah tahu. makanya pede aja, tetap pede. Dan menang juga kan. Dan menang juga, tapi kalau dilihat ini kan beda pemain gitu loh. Karena di regular season Whitby Yuzongnya juga bagus banget. Oh, atau itu dia yang mungkin di bridge ya sama Coach Vin. Anggap aja semua lawan tuh sama. Betul. Itu dia. Jadi makanya dia tetap berani bawa Elise dan di Shunshin. Bener emang bener-bener mau nyobain dia. Iya kan, ada cobaan, dicobain. Iya. Gak ada takut-takutnya. Justru emang bagusnya kayak gitu sih, Be. Karena kalau emang udah takut dari awal itu 50% kemungkinan kalah bakal berpihak ke kita. Ya, quote on quote dari Coach Adi ya kalau nggak salah yang ngomong, kalau misalkan kita mau jadi juara, kita harus berani lawan apapun dan siapapun. Setuju. Itu yang mungkin sekarang dicoba juga oleh Coach Vin ya. Dan terus di planning phase yang kedua ada Kimi dan juga ada Khalid antisipasi League of Legends nih dari Coach Adi. Ini tapi kalau dari Coach Adi sendiri ya, jujur ngeliat dari draftnya mereka emang masih lumayan minim dari segi mid lane. Namun kalau Onyx udah biasa nggak sih hal-hal kayak gini? Mereka bawa hero 4 damage, satu bener-bener unitnya sisa di point. Dan ya actually mereka bakal coba buat menangin fight 4-nya dulu, biar nanti hardnya kebuka ruang sendiri. Ini juga untuk T-Boy juga masih lumayan luas sih hero pool-nya kan. Masih banyak banget yang bisa dia ambil dengan posisinya kalaupun memang nantinya ada keluar hero Miko yang menurutku bisa. Cuma jadi kelas dan itu juga bakal keluar kan kalian jadi sekarang gitu. Sebenarnya yang aku penasaran adalah EVOS. Mereka lumayan mainnya agak milih dengan Lucian, Ellis dan juga Jisoo yang dimainkan. Siapa yang main di stopper Yuzong-nya? Karena kemarin aku sempat lihat untuk di hari pertama Yuzong yang muncul lawan Frederickson itu masih bisa bikin bonyok pas turtle pertama. Apalagi Yuzong sih gitu loh. Ini kayaknya bakal beralih ke lampu-lampu gold lane mungkin. Kalau melihat dari potensi seperti ini atau ya mengingat karena udah ada Granger juga, Granger event di lebih baik main fighter, enable Albert juga di Sunchin. Biar nanti isinya bisa carry game. Tapi kalau misalkan lampu-lampu gold lane yang diambil ya, Alif Maura tetap di tangan dari Onyx kasih Om. Ya tetap, ya balik lagi sih. Tapi seenggaknya Hayabusanya nggak segampang itu buat dapat point kill kan. Oh iya. Kayak dari awal kalau misalkan ini ternyata bawa marksman lagi, kan jatuhnya bakal berbahaya banget. Dan di Gatot Kaca pick yang lumayan bagus karena di PH kita tahu sendiri ada Grok, Gatot Kaca dan Hylos yang lumayan populer. Selalu didik di atas ya. Dan kemarin Nengki main Gatotnya juga bagus gitu cara-cara backupnya. Dia juga nge-trigger banyak banget skill kemarin. Hylos ya, wow, Hylos mungkin atau Iya udah. Iya ya. Iya, berarti mereka emang benar-benar pengen kasih pressure sih ini untuk gimana ya? Lebih ke arah konsep mungkin your best offense is your best defense gitu loh. Ini dibawa ke Iya. Ini sebenarnya kalaupun bakal ngebawain Esme Golden aku nggak kaget sih. Emang bener-bener kayak ngebuka ruang buat Albert pokoknya. Sunchin hyper carry. Ron Albert Ya, doang. play Ron Albert jadinya. Oke, tinggal last pick nih. Ya lampu atau Esme sih. Ya, Esme lumayan bisa ngejawab ya untuk Hilda dan juga Haritnya. Kalaupun mau lampu-lampu dia bisa menutup bagaimana Farsha dengan free hitnya dia di belakang. Ini Esme keluar juga seenggaknya udah nurunin kapabilitas Hilda lah untuk cari target gitu loh. Karena kalau emang Golden lagi yang dikeluarkan, emang Kasa bakalan agak berat juga sih sampai ke dan itu dia jawabannya. Oke, ini dia satu dan World yang akan menjadi pilihan terakhir dari EVOS. Lengkap sudah berarti untuk drafting dari game yang pertama. Best of 5 series adalah saja Ranger Mas dan juga Limco Joe Time to Shine. Yes, terima kasih banyak untuk panelis kita tentunya yang berada di belakang sana. Welcome to Derby International. Sebelum masuk ke game, MPL Arena mana tepuk tangannya? Derby Internasional Onyx
versus EVOS. Yang menang sudah ditunggu Alter Ego, yang kalah sudah ditunggu Bigetron. Nah ini saatnya membuktikan nih dari keduanya siapa yang lebih layak untuk one step closer ke tiket F7. Yes, dan langsung saja kita akan menyaksikan pertarungan Derby Internasional EVOS Road to M7. Apakah EVOS bisa kembali lagi menuju kejayaan EVOS Legends? Panggung series ya. Onyx yang menurunkan mereka. Kalau ngeliat dari draft, sebenarnya ini draft yang sangat berarti untuk khususnya Albert lah ya. Veteran versus veteran, ada Kairi dengan signature hero-nya Hayabusa. Yang bahkan kalau by interview, Skylar bilang Haya Godland, langsung disangkal Kairi. Gak, dijungle aja. Iya, Mau Kairi yang pakai aja. tidak bisa dipungkiri nih. Kairi, kayak misalnya, itu bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia, Lim. Oh, kelas. Dengan Sky Pierce juga ya, yang seperti ditunjukkan di akhir-akhir regular season. Tapi Flicker, wow, E-Boy. Kebuka satu source yang lumayan mahal nih informasi untuk EVOS. Ya, tapi memang kalau bisa dibilang, mungkin karena Hilda, problem utamanya adalah ketika dia gak bisa melakukan sedikit invasi ke jungle lagi, tapi ditangkap oleh seorang Kairi di depan sana. Dengan adanya Kairi berada di dalam posisi level 3. Sayang sekali. Bayangkan kalau itu dapat shadow kill, itu akan menjadi first blood untuk seorang Kairi, dan Swillow tidak akan tinggal diam. Di depan sana ada Flicker. Ready, on the way, menutup jalan dari point kill dari Keyboy. First blood di tangan dari KYY. Itu dia punishment ke arah Keyboy, yang dimana Flicker sebelumnya memang udah di bait, udah ada informasinya juga. Makanya makan ke arah Keyboy ini menjadi pilihan yang cukup baik. Dan Sans, dia melepas Flickernya juga tadi. Sama seperti Tapi tampaknya di depan sana Shadow Kiru. Swallow dibalaskan dendam dari seorang Keyboy, tidak akan melepaskan roster Kairi. Bayangkan para pasukan dari tim EVOS kali ini, mereka tidak boleh lupakan permainan dari Triumph. Triumph itu berarti ada 3, bukan hanya 1. Iya, iya. Dan, Pembangkit Keyboy masih ada 2 lagi, Lin. dan itulah alasan kenapa Kairi dengan Hayabusanya sangat menakutkan. Rotasinya benar-benar acak. Kita nggak bisa prediksi dia ke XP, dia ke gold, atau dia ke mid. Dan setiap kali datangnya Kairi ini pasti mendapatkan hasil yang lumayan positif. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika Kairi dengan Hayabusa, dia berani untuk mendapatkan 1 tato pertamanya. Itu kan adalah 1 gambling yang mahal banget, Tim. Dan Iya. membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini tidak akan kenal kendor. Albert, 2 legenda retribution dari MPL Indonesia yang dari dulu masih menjadi rivalitas yang tinggi walaupun mereka sempat berada di tim yang sama, Lim. Yap, sempat kelihatan ya waktu itu. Tapi ya ngomongin untuk setup, Hisamsin biasanya akan sedikit delay, dia akan sedikit terlambat. Dan Hayabusa sebenarnya ngomongin Assassin juga enak juga buat setup. Lihat dari EVOS mereka nggak akan rotasi pressure-nya. Oke, bukan hanya gak enak, tapi juga kita lihat di sini sosok dari Lutfi menunjukkan Swallow dengan informasi dari Vision yang jelas membuat permasukan dari tim EVOS kali ini. Lantas pertama mereka ditukar dengan Skylar. What? Really? Trapping by Albert berhasil mendapatkan satu poin gila saat mau, tapi Albert tidak akan tinggal diam. Menuju ke arah Keyboy dengan satu flick memberikan membuat permasukan dari Keyboy. Kali ini mereka menukarkan harga yang sangat mahal untuk Tartonya. Nah, ada flicker berarti ya. Skylar mungkin ya dengan habits yang biasa dilakukan Golden juga ya. Bantu ke arah mid lane, either dia join atau enggak. Sebenarnya dia akan datang ke arah mid lane dan ke Alex Prediction 3/3. Oh, fair enough kali ini. Balik lagi kalau ditanya, in Albert we trust kalau gue. Oke. Salah satu jungler yang memang sampai saat ini masih cukup konsisten membawa permainan EVOS, walaupun musim lalu dia masih gagal, tapi kali ini dia membuktikan bahwa ke play-off lewatin play-ins yang berat nih. Iya. Mungkin rotasi dari Onyx nih terlihat sedikit kesulitan untuk di awal dan mereka nggak boleh nyaman dengan tempo kayak gini. Hisamsin ya kita tahu lah ya 3 itemnya. Entah dia ngambil 30% cooldown atau dia ternyata ngambil 20% aja dan masuk ke arah Blade of Despair, itu pressure tetap sama, tetap dahsyat. Tapi bukan hanya itu sih, ini yang dilihat adalah Skylar. Lihat, kali ini dengan rotasi Skylar yang terhentikan pergerakannya, Skylar nggak bisa terlalu menenangkan diri, kita terlalu kenal oleh Salda. Ini membuat Kairi harus rotasi. Membuat Kairi harus juga bantu Skylar minimal. Kalau nggak dapetin point kill, pulang dari Esmeraldanya. Atau flicker anything else yang ngebuat Erang ini merugi. Iya. Sebenarnya memang dari counter hero sih kalau ini kita bahas kan. Makanya nggak bisa gerak banyak juga dari Skylar. Sementara pressure di rivernya itu loh yang jadi pertanyaan. Oh nih, mereka
mereka harus sedikit nge-mirror kayaknya. Mereka harus sedikit ngelepas juga. Karena kalau mereka paksa di river kayaknya bakal sedikit sulit nih. Pergerakan dari Erlan lebih cepat. Erlan lebih cepat, ditambah lagi tadi kita lihat informasi yang didapatkan dari Kyrie cukup mengagetkan, tiba-tiba ada Gatot Kaca di depan sana. Mau nggak mau Coach Shadow keluar. Informasi yang didapatkan kali ini adalah Albert bermain masih dengan pattern yang pelan. Dan itu bagus banget untuk Onyx. Kenapa bagus? Albert nggak terlalu dapetin banyak point kill. Albert juga nggak dapetin banyak netral objektif. Seperti Turtle, itu bagus banget. Gue tuh paling setuju sih. Dan untuk Keyboy sendiri ya, gue ngerasa memang screamingnya Keyboy ini dahsyat sekali. Visionnya selalu didapatkan oleh Onyx, walaupun memang untuk nge-punish bagian depan pos, gue rasa masih susah juga. Harus bener-bener menang jumlah. Walaupun flicker ya taruhannya, urusan belakang ya. Ya, tapi vision tetap didapetin, informasi tetap ada gitu loh. Tapi target utama mereka ternyata mencetak Luffy. Kayaknya selalu banyak. Kalau counter dikeluarkan Ready di sana melakukan following of damage. Damage yang cukup besar diberikan. Tapi Albert terlalu free. Membuat Luffy harus tertinggal di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx. Mereka ditutup jalan dengan Esmeralda. Erlan menutup jalan Skylar untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi nampaknya Swallow pilih mundur dengan sakaratul maut. Pertarungan kali ini mendapatkan 1 poin yang mahal. Melepaskan Turtle dari Onyx. 1 Turtle yang sangat berarti untuk bot laner mereka. Yaitu Skylar yang sedang terpressure. Itu dia. Perbedaan memang gauntlet damage dan juga gauntlet badan kan. Esmeralda ini bisa offense lebih cepat. Sebelum Harit yang ready dengan setidaknya 3 item. Esmeralda 1 item aja udah cukup. At least 2 item dia udah bisa maju ke depan, udah bisa nge-zoning. Untuk bagian bottom lane. Menutup jalan Karol Luffy dengan ada apa taraf Guardian. Wombo Chondro tapi ternyata tidak mau dipaksa. Tidak mau terlalu terburu-buru karena Albert sadar. Game sense-nya dia tahu Sans gak bakal tinggal diam di mid lane. Ada Sans clear minion, lost vision. Sans pasti akan berdekatan dengan 1 titik yang dimana akan menjadi target EVOS. Iya, ya. Tadi karena memang damage startnya aggronya ke Albert. Makanya Albert sadar oke harus mundur dulu dan akhirnya ngelepasin Luffy yang ketangkep dari Unbreakable plus Avatar of Guardian. Itu udah pas banget. Nah ini nih damage yang akan selalu diterima oleh Keyboy. Mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi ya selama masih ada flicker, gue rasa lumayan aman nih untuk Keyboy juga bukan menjadi target utama yang bakal dipakai. Biar lebih jauh, harus agak lebih jarak. Dan hitnya dari Keyboy udah harus bisa terus. Terkadang dia nggak perlu juga. Dia terkadang bisa yang ya udah tempelin aja, kasih pressure. Force-nya ke trigger. Cepet banget responnya ya. Melihat adanya setup yang mungkin bisa dilakukan, dia nggak perlu buang Skylar juga. Jadi langsung defensif. Alright, lihat para pasukan dari tim EVOS kali ini one by one situation dalam bottom lane. Luffy memang akan cukup terpressure dan mungkin Luffy akan cukup lebih terlambat melakukan rotasi ketimbang Renji. Cuma yang mungkin harus diperhatikan di sini adalah gold yang tidak terlalu jauh. Ini menandakan catch up-nya Kyrie dengan Albert ini masih sangat baik dan bahkan di depan sana Kyrie! Surprise happy birthday! Berasa mendapatkan Albert, kamu mendapatkan double kill, mendapatkan para pasukan dari tim EVOS Albert. The baby alien mengamuk, berasa mendapatkan 2 point kill. Mencoba untuk melakukan covering up, Luffy gagal mendapatkan poin. Tapi nampaknya terperang dengan poin kill yang ketiga. Albert ini akan lebih membahayakan untuk para pasukan dari tim Onyx. Albert, the baby alien again berulah di lane of down. Trapping yang begitu baik tadi mendapatkan hasil yang sangat maksimal, bahkan Kyrie plus Keyboy. Skylar versus everybody. Skylar versus everybody. Berhasil mendapatkan shutdown atas Albert, menutup jalan perpasukan tim EVOS untuk mendapatkan lori mereka yang pertama. Kembalikan karena bersama dengan Shadow Kill dan juga double kill di tangan dari Satan. Triple kill. Gila Sans menyambut kegilaan dari Skylar. Skylar satu melawan dunia. Bahkan sekarang take overlord dilakukan oleh Onyx. Oke, tapi lihat di depan sana. Oh, Swallow masih mau lebih mendengar suara Kyrie. Kabarnya cukup baik dan satu pemain kill yang sangat mahal. Pertukaran kali ini masih tetap mau coba dimainkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Onyx merespon. Taring EVOS yang terlalu tajam. Sang Landa namun tinggal diam. Mereka juga berduri. 1 kali gigit dari EVOS ternyata membalikan sakit hati untuk EVOS itu sendiri. Astaga, Skylar dia bermodalkan informasi tadi. Gak ada skill, gak ada spell. Dia berani untuk 1 lawan banyak. Kalkulasi damage yang begitu matang. Harit yang kita tahu memang ada shield yang bisa punya durability tinggi juga. Dan itu beri waktu sampai Onyx. Mereka take over bahkan. Mereka pegang lagi sekarang temponya, goldnya sekarang setara. Gak dapat keluar EVOS, bayangkan. Itu udah keuntungan di tangan dari EVOS. Udah jelas banget
resiko. Dan itu bagus banget sih ngedelaynya lagi. So, oke, game let's go. Oke, kita akan lihat lagi gimana setup dari Pivos akan dari sosok Albert juga tadi replika Skylar. Ini poinnya sangat mahal. Didapatkan oleh Albert loh tadi. kedua ya, dan kali ini Onyx terlihat lebih siap untuk melakukan setup komplit. Randy dibonyokin. Supaya Randy gak bisa nahan badan nantinya. Supaya Randy gak bisa nahan badan, tapi Swallow kali ini agak cukup offside positioning. Yang cukup berbahaya adalah informasi tidak ada Crimson Baker, tidak ada Flicker. Itu informasi cukup mahal nih. Ya, untuk sisi itu defensifnya. Gak ada spell dan gak ada ultimate juga Crimson Baker. Sekarang setup dilakukan oleh Onyx. Lutfi mencoba melawan zoning out. Lutfi melawan dunia kali ini. Zoning out Kairi. Visionnya cukup jelas, tapi Albert gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Albert gagal untuk mendapatkan gol. Tapi merebut dari Bipos, mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Berhasil mendapatkan double kill, Lutfi for triple kill chance. Terlihat posisi ini di depan mata. Tapi dia tahu untuk mendapatkan chance dengan kondisi Flicker masih available ini agak cukup mustahil, Lim. Oke, mau ditukar dengan mid tampaknya. EVOS mereka nggak mau rugi sepenuhnya. Mereka ambil sebuah keuntungan dan bisakah Skylar sama Boss? Mau tidak mau Skylar harus membuka sama Force supaya bisa menutup jalan dari tim EVOS. Pertukaran double kill ini bagus. Tapi sayangnya satu, Lim. Double kill ditukar tanpa objektif. Itu dia. Bahkan mid pun tadi nggak bisa dibongkar loh. Pertahanan yang kokoh sekali dari Onyx. EVOS sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia coba ngabisin dulu skill dari Suns. Dia coba untuk mendorong lagi. Tapi gagal. Lordnya akan bisa sebagai top lane. Mendapatkan lebar pasukan dari tim EVOS. Dan mereka dalam tekanan. Kenapa bilang mereka dalam tekanan? Mereka tidak memperoleh garis bawah ini. Kedua scaling power dari Kairi juga makin lebih tinggi. Dan kemungkinan besar mereka bisa melakukan oleh pick up untuk juga skill open sekali. Bisa. Ya, banyak sekarang opsinya ya untuk item damage. Tapi gue rasa ini menjadi Lord yang lumayan bersih untuk EVOS juga. Gak ada yang bisa didapatkan ya selain push lane juga ini yang lumayan rapi. Di bagian bawah juga terlihat masih cukup aman ya. Masih dipegang juga sama Erlan. Jadi kayak temponya akan sedikit turun dari keduanya. Mereka akan menunggu netral object Lord muncul. Mereka akan kuasai zonanya masing-masing. Dan top lane malah didapatkan oleh EVOS. Baby Alien. Lihat permainan yang sangat gila, ditabrak begitu saja, langsung di follow. Nyap, Albert dipukul mundur oleh seorang Satan pada follow. Nyap, damage. Ibus tidak bisa membalaskan kekuatan yang dimiliki dari Onyx. Skylar datang menuju ke belakang. Lutfi fans sudah pribadi mendapatkan satu momen ketambah. Segera satu pasif, menutup jalan dan bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Randy nahan badan tanpa adanya following up damage. Dia akan sia-sia, bonyok tanpa pertukaran. Hanya bisa membeli waktu nampaknya dari Randy. Selain damage dari Skylar sudah mulai cukup. Ki bisa ditumbangkan juga. Ini yang harus diwaspadai sama EVOS. Mereka harus sadar, mereka punya dua badan. Yes, betul. Adanya Alice, adanya Gatot Kaca. Tapi nggak sekuat itu juga. Untuk nge-miss tadi ke scroll-nya. Tapi Sansi, dia tahu dia emang nggak ngejar poin kill, tapi gimana caranya dia nutup Albert setelah dash. Itu ngebuat Albert nggak bisa nge-following up KYE. Dan itu sangat mahal loh. Itu sangat mahal. Ya, gila Sans. Dia pakai wings by wing di depan adanya Gisansin yang bukan Mountain Joker. Oke, emang agak gila sih kelihatannya. Gila sangat. Tapi ya itu berhasil nge-bait juga sih tadi. Akhirnya mereka kembali kan. Mereka akan dulu di center kemudian diselesaikan dulu. Mungkin dari segi item ya, memang dari itu sudah terlihat. Dia betul tidak bukan lagi sama sih konsepnya. Bedanya cuma magical dan juga physical. Tapi kalau yang gue lihat ya, ini kondisinya terlihatnya memang Albert sebagai pihak masalah dari Chaos. Dan kedua, ada sosok dari Erlan loh. Ini itu follow. Iya, tapi sayangnya Erlan di sini udah memasuki tahap yang udah bisa ditumbangin gitu loh. Berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya Erlan itu nggak bisa ditumbangin, masih terlalu kuat. Kalau ngomongin Swallow, ada target bulan-bulanan dari para pasukan tim Onyx udah pasti Swallow. Iya, tapi ketika lu memiliki tablet itu, siapa pun yang target itu pasti bisa follow lu. Soalnya jungle-nya hanya bisa pakai clutch itu. Sansnya udah jauh jaraknya. Itu dia, Skylar nanti bisa masuk memang ketika udah free banget. Nah berarti tugas dari Erlan juga harus terpisah. Gak boleh nih sampai Erlan yang bakal menjadi target pertama. Tapi Erlan menurut gue salah satu bisa nge-zoning. Sekarang Skylar Lalu dengan item dia, dengan ada Defense Ice, kita lihat juga dengan Korek. Jadi pasti pasti ya, kelas banget tempat. Apalagi Heidi on the way, Blade of Despair gitu loh.
pilihan yang berbeda memang. Tapi kalau ngomongin damage, jelas ini cukup. Lihat bahwa Arlen ini yang bakal menjadi kunci nih dari keduanya. Siapapun yang mungkin muncul di bawah nanti, ini menjadi sinyal. Kalau ngomongin sekarang Infinite Lord kali ini, yang nge-bait itu cukup banyak. Dan Kiboy tetap menjaga perimeter. Kalau kalian sadar, Kiboy muter-muter di situ. Bukan hanya untuk membuka visi, tapi untuk menutup jalan para pasukan dari tim EVOS. Komit. Bahkan seperti komit karena Lutfi menuju ke arah seorang Albert. Target bersama dengan Ali Kiboy di depan sana. Menaruh gantian. Menutup Kiboy. Kiboy punya power defense nggak bisa terlalu lama. Protector di depan sana. Baik dengan Lerene. Dua timnya berbeda. Membuat Lutfi harus kesakitan dan bahkan menjadi poin selanjutnya. Tapi tanpa ada satu si Albert berhasil mendapatkan Albert. Si Albert tidak ada untuk Albert dan hilang begitu saja. Lutfi still survive in the top lane. Bahkan masih bertahan Lutfi, sang naga yang akhirnya bisa menjoning. Yisansi tanpa adanya anti-regen terpaksa dipukul mundur bahkan ditumbangkan. Sekarang Lord free untuk Onyx. Akhirnya Kairi berhasil mendapatkan Lord dan Gilasan. Kembali lagi bersinar kali ini. Membuat permasukan dari tim EVOS agak cukup kewalahan, kelimpungan, dan bahkan Kairi mencoba melakukan komit terhadap Erlang. Kayaknya ini nggak bakal menjadi point kill yang bagus. Pertama, Kairi lagi dapetin Lord. Kalau dia tertangkap di sana, minimal masih ada nyangkut. Lordnya jadi bersih lagi. Bisa jadi, nggak boleh sampai jadi Lord gratis ya. Terkeram, ya item yang sempurna pastinya untuk Albert. Karena ya Yisansi ketika dia udah punya 4 damage, satunya lagi biasanya utility. Di portal, Rose Gold, apapun yang bisa digunakan. Tapi kalau kita lihat dari sisi Onyx, Hayabusa, satu item sisa terakhir Endless Battle nampaknya. Cooldown reduction lagi. Support Shadow Kill, cooldown yang akan sangat cepat. Ya. Sekarang yang menjadi catatan untuk para pasukan dari tim EVOS adalah Albert, gimana caranya dia bisa menahan damage dari Lutfi. Dari pasifnya Lutfi di saat dia nggak memiliki si Halberd. Karena memang kalau untuk saat ini cukup mengandalkan dari Esmeralda, mengandalkan dari Gatot Kaca memang sudah cukup dan juga sukses. Tapi kalau dia sendirian, ini akan sangat berat. Lihat apa yang dilakukan Skylar, mencoba fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Banner Astrek terus sakit dari belakang dan turret tengah sangat bebas didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Dua turret menuju ke arah turret yang ketiga di arah komplain. Jangan sampai ompong. 3 bestaran yang ke-7, untungnya satu masih bisa aman di atas. Masih Terus akan tetap aja Pak Noro. dan bawahnya. Gua habis janji tanya dia tak tahu mah. Secara instan mengusir segalanya. Jadi kan bentar dia masuk. Formasi fusion yang terlihat kali ini di mana ada Randy tadi. Main dia beri. Permasukan Ya. tim EVOS. Pak director. Jangan dia. Menempatkan bersama dari pasukan dari tim Onyx. Kali ini terlihat dengan sangat jelas positionnya menuju ke belakang. Tapi Sans sudah terlihat positioningnya. Menunggu final extract sampai Albert bisa melakukan dash baru ditangkap oleh seorang Sans. Masih dicoba ya, masih diusahakan oleh Onyx loh. Mau ompong mereka mau ompong. Iya, walaupun masih bisa bertahan dari EVOS, masih belum bisa ditembus juga untuk 3 best turret. Tapi secara dalam position mereka udah langsung apa nih? Keunggulan dari Onyx udah terlihat dengan jelas. Arlennya di next objective Lord yang ada di atas, udah jelas bawahnya akan unggul dari Onyx. Oke, tapi itu dia kalkulasi dari minion. Ini yang sangat-sangat baik untuk EVOS. Dia lepaskan minionnya, dia tahan minionnya biar nggak terlalu maju. Lihat di depan sana, mereka suka dari EVOS. Kali ini mereka 1 kali wipe udah pasti milik Onyx. Kejayaan milik Onyx. Hah? Neko. Kalau memang EVOS mau Kenapa? balikin keadaan, gue rasa seandainya Iya. nggak boleh sampai ada korban lebih dari 2 sih. Chance sakit banget nih. Itu kilo yang disembur ki kan. Yang dipokin Ki doang. Mau teko lagi ya Chester ya. Ini pertanyaannya satu nih. Mau coba terus bertahan positioning, jaga positioning, atau dia maksakan Hasan? Kayaknya harus berani mulai paksa sih. Teko ya. Kalau dia di belakang, tetap sekarang susah. Backup ya. dari Lutfi agak susah. Gak nge-distract juga. Wah, bonyok. Randy bonyok kali ini karena Kairi udah dalam posisi full item dan lihat di belakang sana Skylar Albert ke take down. Masih coba ditahan, damage yang diberikan. Flicker dikeluarkan Albert sekarang Tolmaut bakal coba dikejar oleh Sans di tengah jalan. Ki langsung menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Cukup agresif kedua belah pihak. Sans bahkan flickernya sudah tidak ada. Dan Swelo! Winter Crown! Kali ini menyelamatkan Swelo. Dikejar. Pasukan dari tim EVOS mereka dikejar habis-habis oleh Lutfi. Hantaman benda tumpul. Zoning out para pemain dari tim EVOS melakukan kill terhadap Randy dan Bakat. Looking for Erlang. Tersisa 3 member dari EVOS.
Mampukah mereka bertahan atau objektif lain yang diinginkan oleh Onyx karena Lord akan disecure. Namun ini bakal menjadi Lord yang free sepertinya. 3 member bukan hal yang baik untuk melakukan kontes kali ini. Wow, di sana Sans dan Keyboy ini sempat bagaikan satu duri yang sangat tajam. Dan itu dia gila Sans! Bermain di depan mata para pasukan dari tim EVOS. EVOS kali ini bakal coba diporak-porandakan. Apakah bisa satu poin membuat para pasukan dari tim EVOS mereka nggak punya badan kembali. Fokus menuju ke Kairi. Tapi lihat Lupin dan Masada dengan hantaman pada tubuh Dragon Pop. Menabrak, kehilangan minionnya. Dan EVOS kali ini ditundukkan dengan adanya kemenangan dari Onyx. Onyx percaya.